Rekan-rekan sejawat dan para akademisi, selamat datang. Pernahkah Anda membayangkan sebuah penyakit yang mampu membangun benteng biologisnya sendiri? Hari ini kita akan membedah secara sistematis patofisiologi dari adenokarsinoma duktal pankreas atau PDAC. Dalam sesi pembelajaran biomolekuler ini, kita akan menguraikan bagaimana kanker ini berkembang, mulai dari instabilitas genomik hingga arsitektur mikrolingkungan tumor yang nyaris tak tertembus. Mari kita lihat silabus singkat kita hari ini. Kita akan bergerak dari paradoks klinisnya, menelusuri lesi prekursor genetik, melihat arsitektur mikrolingkungan, lalu membahas adaptasi metabolik, benteng imun, hingga strategi terapi modern yang kita miliki saat ini. Bagian pertama, paradoks klinis adenokarsinoma pankreas. Mari kita mulai dari realitas pahit di lapangan. Anda pasti sering mendengar istilah ini. Kanker pankreas punya reputasi kelam sebagai pembunuh diam-diam atau silent killer. Kenapa bisa begitu? Ya, karena lokasinya yang tersembunyi jauh di area retroperitoneal. Pasien seringkali sama sekali tidak merasakan gejala spesifik di tahap awal. Sayangnya, saat gejala klinis itu akhirnya muncul, tumor biasanya sudah terlanjur berada pada stadium lanjut. Dan untuk memperjelas ancaman spesifik ini, mari kita lihat angka 90 ini. 90% dari seluruh kasus karsinoma pankreas itu secara spesifik adalah adenokarsinoma duktal pankreas atau PDAC. Jadi, pemahaman mendalam kita tentang keganasan pankreas pada dasarnya adalah pemahaman tentang entitas PDAC ini. Bagian kedua, progresi genetik dan lesi prekursor. Mari kita gali lebih dalam ke tingkat molekular, melihat bagaimana cetak biru benteng pertahanan ini dirancang. Nah, progresi histopatologis dari lesi prekursor ini berjalan sangat linier. Perhatikan tahapan neoplasia intraepitelial pankreas atau PAN-IN ini. Dimulai dari PANIN 1, di mana mutasi onkogen KARAS bertindak seperti pedal gas yang memicu proliferasi hiperaktif. Lalu masuk ke PANIN 2, terjadi inaktivasi gen CDKN2A yang pada dasarnya menghilangkan rem siklus pembelahan sel. Puncaknya di PANIN 3, mutasi TP53 dan SMAD4 membuat apoptosis gagal total. Sel-sel epitel ini tidak lagi bisa mati secara alami. Ini yang menurut saya sangat menarik, khususnya terkait mutasi SMD4 tadi. Kita menyebut fenomena ini paradoks TGF-beta. Secara fisiologis normal, TGF-beta itu berfungsi sebagai penghambat pertumbuhan. Tapi tumor ini luar biasa cerdas. Sel tumor berhenti merespons sinyal tersebut dan justru membajak TGF-beta untuk memicu transisi epitel ke mesenkim serta mulai membangun dinding fibrotiknya. Bagian ketiga, arsitektur mikrolingkungan tumor. Efek biologis langsung dari disregulasi genetik tadi berdampak pada struktur fisik tumor yang sangat masif, yaitu stroma desmoplastik. Coba lihat komposisi ini. Sungguh mencengangkan. Tahukah Anda bahwa hingga 80% dari total massa tumor PDAC itu sebenarnya bukan sel kanker epitel? Mayoritas dari massa tersebut adalah stroma desmoplastik. Bayangkan sebuah perisai fibrotik yang sangat tebal dan nyaris tak tertembus. Inilah ciri khas utama yang membedakan PDAC dari kebanyakan jenis tumor padat lainnya. Lalu, siapa arsitek di balik dinding stroma masif ini? Jawabannya adalah sel stellata pankreas. Normalnya, sel-sel ini diam saja, berada dalam fase quiescent atau tenang. Namun, begitu ada sinyal inflamasi atau onkogenik dari sel tumor di sekitarnya, mereka langsung aktif bermutasi menjadi bentuk serupa myofibroblas. Mereka berubah menjadi pabrik yang terus-menerus memompa kolagen dan fibronektin tanpa henti. Secara biomekanis, akumulasi matriks ekstraseluler ini menciptakan tekanan hidrostatik interstisial yang ekstrim. Efek klinisnya sangat fatal bagi pengobatan. Pembuluh darah kapiler di sekitarnya terkompresi dan hancur. Nah, kolapsnya kapiler ini bukan hanya memicu kondisi hipoksia parah, tapi secara fisik memblokir agen kemoterapi sistemik. Obat kita benar-benar tertahan di luar, tidak bisa menembus inti tumor. Masuk ke bagian keempat, adaptasi metabolik sel kanker. Dengan hancurnya pembuluh darah tadi dan terjadinya hipoksia berat, kita dihadapkan pada pertanyaan akademis yang penting. Bagaimana sel-sel ganas di dalam benteng itu bisa bertahan dari kelaparan?
Jawabannya ada pada fenomena makropinositosis yang didorong oleh instruksi onkogen KRAS. Sel-sel PDAC ini memprogram ulang metabolismenya. Mereka secara harfiah meminum atau menelan molekul protein besar dari lingkungannya, seperti albumin. Protein ini dimasukkan ke lisosom, lalu dihancurkan. Dari situ, sel akan mengekstraksi asam amino seperti glutamin untuk dijadikan bahan bakar utama siklus energi mereka. Selain makropinositosis, sel tumor juga menunjukkan tingkat autofagi basal yang luar biasa tinggi. Mekanisme ini ibarat kanibalisme mandiri di tingkat seluler. Di tengah lingkungan yang miskin nutrisi, sel kanker dengan sangat efisien mendaur ulang organel-organel mereka sendiri yang rusak demi mempertahankan homeostatis energi. Mereka mengkonsumsi dirinya sendiri untuk bertahan hidup. Lanjut ke bagian kelima, imunopatologi dan benteng imunosupresif. Setelah tahu logistik metabolismenya aman, mari kita lihat lebih dekat para penjaga biologis benteng tersebut. Mikrolingkungan tumor ini ternyata didominasi oleh jaringan sel imunosupresif yang sangat kompleks. Kita bisa melihat myeloid-derived suppressor cells yang secara aktif menghambat sel T dan natural killer. Ada makrofag tipe M2 yang memicu angiogenesis protumor. Ditambah lagi dengan kehadiran sel T regulator yang secara konstan menyekresi sitokin seperti IL-10 dan TGF-beta untuk membungkam respons imun seluler kita. Menghadapi barikade seluler ini, sangat logis jika Anda bertanya mengapa imunoterapi modern yang revolusioner di kanker lain justru gagal total melawan PDAC, mengapa tumor ini diklasifikasikan sebagai tumor yang sangat dingin secara imunologis. Kunci dari kegagalan tersebut sekali lagi ada pada stroma. Sel stellata yang aktif tadi menyekresi sebuah sitokin yang disebut CXCL12. Sitokin ini bertindak sebagai barier kimiawi absolut. Dia secara aktif mengusir sel TCD8 sitotoksik, mencegah sistem imun pelindung kita untuk bisa berinfiltrasi mendekati area sel epitel tumor. Masuk ke bagian ke-6, strategi klinis dan terapi modern. Mengingat patofisiologinya begitu tangguh, bagaimana ilmu kedokteran modern mencoba menyusun strategi untuk menembus benteng ini? Meskipun regimen kemoterapi toksik seperti FOLFIRINOX masih menjadi standar, kita mulai melangkah ke era terapi presisi. Misalnya, kita memanfaatkan mekanisme makropinositosis sel tumor tadi dengan nab-paclitaxel, obat yang terikat albumin agar ditelan tumor. Ada juga penggunaan inhibitor PARP seperti olaparib yang mengeksploitasi cacat perbaikan DNA. Dan yang termutakhir, pengembangan intervensi untuk menargetkan langsung mutasi ke era ASG12D. Pada akhirnya, paradigma kita harus berubah. Mengalahkan PDAC tidak bisa direalisasikan hanya dengan satu peluru tunggal. Pilar terapi masa depan mutlak bersandar pada kombinasi, mendeplesi stroma untuk melunakkan perisai matriks, melakukan reprogramming imun untuk mengubah lingkungan dari dingin menjadi panas, serta intervensi metabolik untuk memutus jalur suplai nutrisi sel tumor. Sebagai intisari dari kuliah kita hari ini, perlu selalu diingat bahwa karsinoma pankreas itu bukan sekedar penyakit proliferasi sel yang tak terkendali. Ini adalah wujud dari kegagalan sistemik yang luar biasa brilian, mengintegrasikan instabilitas genomik, fleksibilitas metabolik, dan sabotase komunikasi antar sel di dalam mikrolingkungan yang kompleks. Jadi, jika dinding benteng PDAC ini berevolusi untuk melawan biologi manusia secara begitu sempurna, mampukah rekayasa medis kita pada akhirnya mengakali dan menipu sistem yang mereka bangun sendiri? Sebuah perenungan akademis yang penting. Nah, subscribe channel ini, Ruang Dosen, bila senang dengan video seperti ini. Aktifkan lonceng untuk mendapatkan notifikasi bila ada video terbaru. Klik like dan share video ini jika dirasa bermanfaat untuk menyebarkan ilmu pengetahuan ke orang lain. Terima kasih atas atensi ilmiah Anda dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.